Rahayu, dulur cakra caraka dan ngaji kalam. Kembali lagi program kita di Ngopi Ngolah Pikir bersama saya Caroline dan Nyai Diajeng. Ada lagi nih tamu, Mbah Guru dan Kang Mas Edo. Sehat-sehat, Nyai, sehat? Sehat. Nah, pada kali ini kita bakal bahas topik tentang pelet. Seru ya kayaknya ya. Pelet ya asli. Pelet, tapi jangan melet-melet. Nyai, kenapa ya kalau misalnya pelet itu biasanya yang make itu rata-rata kebanyakan kayak mbak-mbak perempuan, cewek gitu, ya. Cewek gitu. Kadang-kadang ini loh, cewek ini ada yang enggak percaya diri ya. Jadi gimana caranya biar auranya itu muncul, kecantikannya itu muncul, bukan inner beauty. Kalau inner beauty kan lebih dari diri sendiri. Ini kan pakai media gitu kan. Ya kebanyakan memang cewek karena lebih lihai, lebih menggoda. Kalau laki-laki ini pede, kebanyakan ya hanya berapa persen yang pakai pelet. Lebih cenderung cuek kalau laki-laki ya. Kalau cewek ini kan untuk pelarisan dirinya juga. Tapi lah itu mbak ya apa ngelintrik itu memang khusus dukun cewek ya, cowok nggak bisa dukun cowok cewek ya. Lintrik ini, nah sistemnya kan podo ini, pelet juga kan, tapi dengan media lintrik. Mesti pelakunya mesti cewek. Cewek ya. Kalau cowok itu, ini loh beda apa ya? Beda porsi, beda energi. Beda energi. Pelakunya cewek maksudnya yang melakukan atau yang minta dilintrikkan? Yang ini nih apanya ya? Yang mediasi. Yang mediasi. Jasa lintrik. Terus cenderung kayak untuk apa gitu biasanya? Ya biasanya buat pengikat iya, terus untuk menarik konsumen, customer. Biasanya di sales, SPG, terus dalam tanda kutip juga mbak-mbak yang ya gitu, kan untuk memikat pelanggan. Penglaris diri gitu. Penglaris diri. Pengen kencang penjualannya ya. Iya, lebih keras ya. Biar jual belinya lancar. Ya, benar. Kebanyakan. Kalau hampir semua pakai para sales ya. lumayan tarikannya saingannya lumayan. Iya, tarik menarik. Iya. Tergantung jenis peletnya. Semakin tinggi semakin kuat dia untuk memelet. Wah, ini ibu-ibu di rumah harus hati-hati. Oh iya. Bahaya. Oh iya, iya bener nih. Wah, ini. Wah, ini harus mulai waspada ini kayaknya. Selain glowing, selain glowing, good looking, ketambahan lagi lah dengan media pelet ya tambah wow gitu. Tapi ngelintrik itu lebih kuat mbak ya katanya mbak ya. Iya. Karena ritualnya itu khusus ya. Ritual lintrik itu khusus. Terus kena lintrik kadang sampai ada yang gila ya cowok itu mas emang kuat. Itu karena gini loh, kartunya kalau dinamakan ceki ya. Ceki. Terus itu ada tanda tanyanya mbak. Iya tanda kuburan katanya. Iya, itu dipendem. Jadi Kartunya. kalau ada nah ini kalau ada yang meninggal yang posisinya itu masih belum menikah, kartunya itu yang dinikutkan di jasad sebelah jasad itu. Dipendem berapa hari, biasanya itu 41 hari, nanti baru diambil. Nah itu udah ada sistem politik itu antara dukun dengan yang gali-gali kubur kebanyakan. Tapi memang tidak semua dukun cewek itu bisa melewati sistem ataupun melewati ritual
lintre. Iya, iya. Perjanjian sendiri pun itu juga tetap ada. Ada, karena pelet pun ada yang ekstrim ya, itu perjanjiannya sama Ratu Pelet. Oh, Ratu Pelet itu ada? Ada, Ratu Pelet itu ada. Ya, wujudnya siluman. Wujudnya siluman. Jadi kalau ada yang ini gerak-geriknya itu kayak ular biasanya. Gerak-geriknya kayak ular, lenggak. Yang siapa yang make, heeh. Terus kayak misal untuk memutuskan sendiri atau misalnya untuk menyudahi kayak gitu. Ada prosesi ritualnya ada. Biasanya pakai mandi ruat. Terus ada juga yang minta apa ya, diputuskan sama goib yang dia itu punya kemampuan untuk melet itu tadi. Jadi bisa itu diputus. Karena pelet nggak terlalu ekstrim ya kayak perjanjian yang lain. Cuman kalau sudah diputus biasanya aura yang tadinya murni kan di diri kita ketambahanlah dengan energi dari luar. Nah terus di saat pelet ini dikeluarkan, akhirnya inner beauty dalam diri kita itu lama kelamaan pun ya namanya juga sudah terkontaminasi. Orang kalau mandang lama kelamaan kayak gini loh, kayak keriput padahal masih muda. Iya. Nah ya apa caranya mengembalikan? Caranya mengembalikan pun yaitu tetap ada paling tidak itu membiasakan meditasi. Meditasi itu juga untuk mengaktifkan aura dalam diri, untuk anti aging ya, menunda penuaan, keriput-keriput. Mereka seperti itu. skincare alami. Iya, mandi di mana? Di sumber mata air biasanya gitu. Terus bisa misalnya apa akibatnya? Kalau misalnya dia kayak punya perjanjian tapi nggak dipenuhin kayak gitu untuk si pelaku pelet ini, untuk misalnya untuk mbak-mbak yang pakai peletnya gitu loh. Ya itu nanti efeknya bisa hilang peletnya. Tapi nggak yang begitu fatal kayak misalnya kayak apa namanya tumbal apa namanya kayak pesugihan, yang ngeri kayak gitu nggak terlalu fatal. Ya ada yang gini. Sempet itu yang saya alami beberapa orang yang dia itu pakai pelet itu malah bisa ke anaknya, karmanya. Kadang anaknya ini loh, wajahnya itu agak gimana ya, kalau dibilang kayak iki uang apa duduk kayak gitu. Itu efek karma itu ada di anak turunnya, itu ada, walaupun kayaknya sepele pelet itu, tapi hukum timbal balik alam, hukum karma buruk itu pasti. Macam-macam ya kan. Ada juga yang tiba-tiba cacat. Ada. Ya enak lah pokoknya dampaknya itu. Iya, karena kan nggak murni ya. Iya. Terus emang bener misalnya kayak untuk buka tutup aura kayak gitu. Buka tutup. Nah kalau untuk ini gini loh, kalau sistem memunculkan aura biasanya kan ada dengan media totok wajah, buka aura dengan cara totok wajah. Itu kan beda. Bedanya kalau yang pelet yang dia memang pakai perewangan itu pasti ada media yang dimasukkan.
entah itu jarum emas, entah itu dari intan atau dari berlian, atau juga bisa lewat minyak, bisa juga lewat ini untalan apa ya, kayak kapsul yang udah dikasih mantra untuk pelet, yaitu bisa lewat situ. Tapi kalau yang totok aura, buka aura yang alami itu tanpa perewangan, pure itu energi dalam diri. Walaupun ini ada praktisinya yang dia bisa buka aura, totok aura. Ini kan antara praktisi dengan yang pasiennya itu tanpa ada perewangan. Jadi memang energi yang dari praktisinya disalurkan ke pasien biar nambah energi aura atau inner beauty-nya. Macam-macam cara. Tapi tetap ada durasinya. Ya, jangka waktu. Jangka waktu. Walaupun pelet yang pakai perewangan juga ada. Biasanya 40 hari ya, Pak ya? Ya, ada yang 40 hari, ada yang cuman seminggu. Dan harus ngecas. Harus isi ulang. Settingannya praktisinya. Ya, settingannya. Kalau yang biar auranya tahan lama aura alami, itu menurut Anda? itu biasanya dari pola pikir, karena di saat kita punya beban, punya masalah, pasti kan inner beauty ataupun ya itu tadi lo pancaran dalam diri kan pudar kan. Jadi kudu disenengi sih awake. Terus mindsetnya itu juga positif gitu. Biar ya itulah alami. Berarti kunci biar inner beauty-nya keluar tuh berarti harus bahagia. Lahir batin ya. Berpikir positif. Dan jangan lupa tetap mandi. Ya tadi ada ngopinya juga, ngolah pikirnya ya. Iyalah, biar aktif kan ini, aktif. Benar. Lebih sering mandi di ini ya, di sumber atau di laut juga bisa. Oh iya. Tapi kalau di laut ya tetap harus ada yang jaga, karena kan ya kita kan nggak tahu itu tadi loh. Siklus alam, ombak-ombak itu. Iya, karena nggak bisa ditebak kan. Terus melakukan kebaikan kan juga bisa, Mbak ya. Bisa. Yang penting itu tadi energi positif. Tentang energi berarti ini ya. Jadi semakin berbuat baik, semakin menambah aura diri ya. Iya, benar. Sambil ngopi. Pola pikir. Tegang. Terus ngomong-ngomong pernah ada pengalaman nggak? Mungkin Ndek siapa? Kang Edo atau Mbak Guru atau mungkin Mbak Olin melihat apa ya, kayak mungkin melihat cewek atau melihat cowok yang ini kok dia kok narik aku banget sih, tanpa ada rasa murni loh, walaupun ini posisinya dia itu mungkin baru kenal ataupun nggak kenal sama sekali, tapi kayak ada magnet. Pernah nggak kayak gitu? Kalau aku sendiri nggak pernah ngalamin, cuman pernah ngeliat orang yang pakai susuk. Jadi kayak pernah ngeliat. Jadi kayak dia itu kecelakaan, si mbak-mbak ini kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, dia udah apa namanya, sakaratul maut. Oh iya. Dia kejang-kejang cuman nggak mati-mati. Dipanggilin lah sama kiai, ternyata dia ada kayak pakai lah di mana. Nanem ya di tubuh. Terus dipakein daun apa gitu, suruh pakai daun apa biar susu ini keluar kayak gitu. Pernah sih aku ngeliat itu sendiri itu.
di mana-mana, entah di dada lah, entah di mana, ya di pasti mana. pasti ada yang di kalau mbari Ya. Ya pernah lihat ini sih orang yang pakai susu ya. Ya aku ngerasain dari kacamata batin ya. Waktu dilihat itu kadang perempuan tuh kelihatan bening, cantik gitu, tapi sekali waktu kadang itu kelihatan tua gitu. Ya bener ya yang belum diomongkan ngecas sama- itu berarti. yang dia dengar. Heeh. Iya. Sering beberapa orang perempuan itu ada yang berubah-berubah gitu, yang tidak pakai aura yang alami, yang pakai tambahan itu tadi. Iya. Ya, kan itu ada. Pernah. Kalau Atau sedang dipelet. iya. Kalau aku sih menurutku sih apa ya, dalam diri manusia kan ada gelombang, ada rasa. Jadi ibaratnya sebelum kita makan kan dikasih rasa lapar ya mbak. Iya. Sebelum kita tidur kasih rasa ngantuk. Kenapa kita ada orang baik dan nggak baik? Kenapa kita nggak kerasa? Nah, karena apa ya, di dalam diri kita udah sinyal lah sebenarnya. Ibarat TV ada receivernya sebenarnya. Kalau nggak ada receivernya kan gelombangnya nggak bisa masuk. Benar. TV-nya nyala tapi gelombang nggak bisa masuk. Heeh. Nah, kenapa manusia itu nggak bisa merasakan seperti itu? Pernah nggak merasakan ibaratnya apa kayak naik bis, naik bimo loh mbak, kan pernah kita baru kenal orang tapi ngomongnya enak, Iya. nggak kerasa Iya, sampai enjoy. Jakarta. Heeh. Nah, itu gelombangnya itu Kayak emang ada bagus. chemistry-nya. Tapi pernah kan kita pertama kenal orang jujur ngomong gak enak gitu. Nah, itu memang gelombangnya kontra sama kita udah Iya. kontra gitu. Terus ibaratnya hati kan juga apa ya, hati itu persepsi saya sih menurut saya seperti apa ya, seperti bunga lah. Kalau kita semakin berbuat baik, kita tanam yang baik-baik, itu pasti apa ya, terpancar. Nah, baik ibaratnya Gelombangnya positif ya. ibaratnya gini, manusia aja kalau lewat ya ada bunga bagus atau buah yang segar-segar kan mesti berhenti mbak, ada berlian berhenti, pengen metik apa memiliki ya. Sama juga apa di dalam kehidupannya ada dunia nyata, dunia lain kan sama. Yang nggak kasat mata juga gitu, ketika hatinya orang itu terpancar, hati baik, setiap hari kan lewat pasti barang halus sudah itu sopor ya, pasti pingin melok akhirnya itu manusia diikutin karena hatinya itu terpancar. Kadang kalau malaikat gimana kok bisa orang itu maksudnya diikutin, kita kadang nggak tahu, tapi kadang itu kita bisa mengalami kejadian seperti kebetulan. Itu kebetulan masa berkali-kali berarti kan nggak kebetulan pak, karena itu ada yang ngikutin kita, karena apa, gelombang dalam diri kita itu emang baik lah, ibaratnya bagus. Itu makanya banyak yang nolong kan, yang makhluk lain nolong, orang lain pun jatuh nolong mbak ya. Akhirnya kan nge-share pengen melu iki, soalnya gelombangnya api, cahayanya api. Kadang nggak ada orangnya ngangeni mbak, kan diorek iki digoleki, kadang seperti itu kan. Auranya itu dingin, baik. Ini seperti yang pernah saya jelaskan waktu di ngopi kapan hari itu ya, masalah hati, masalah gelombang, masalah energi, masalah energi diri lah. Semakin kita itu kan ngomongin lagu ya kapan hari, lagu maksudnya lagu baik lah gitu kan. Nah, dari diri kita setiap hari, setiap waktu berusaha berlaku baik, itu kan otomatis orang manusia pun di sekitar bisa yang satu frekuensi bisa banyak yang merapat atau yang banyak yang baik, berbalik baik sama kita, dan gaib pun juga otomatis pasti membantu di samping kita. Nah waktu itu kan bicara tentang apa ya, tentang pusaka itu, akhirnya gaib yang di dalam pusaka pun akhirnya juga ada banyak yang ikuti kita merapat tuh, tanpa kita pengen menarik benda pusaka yang di mana itu yang berada itu. Lah dhewe golek-golek benda ngono tambah sing melok tambah setan-setan sing nang jero banyak satu peti pager. Tapi kalau yang datang sendiri itu yang bagus. Tanpa kita cari. Tanpa kita cari. Ya itu loh, magnetnya manusia itu
sebenarnya luar biasa, biasa. kalau mau Iya. ngolah loh Mau ya. ngolah ya. Mm-mm. Rasa ya. Karena ya itu tadi, alam semesta pun akhirnya kan juga merestui, juga melindungi. Iya. Alam semesta yang Benar. luas. Ya, Iya. terkait aura Mm-mm. alami itu tadi Iya, ya, yang kalau beauty yang pengen Iya. kalau pengen aura yang alami, yang positif, yang energi yang besar, ya itu ya berbahagia, Iya, gitu. Bahagia. Intinya tadi berbahagia, Pikir berbuat positif. baik, Iya. beramal atau berdharma Hmm. gitu ya. Karena tetap apa? balik ke diri Karena sendiri. Iya. gelombang sendiri kan emang nggak kelihatan tapi ada. Ada. Iya. Dan Ya, bisa benar. dirasakan. Iya. Sama kan kayak elektronik, kayak Hmm. handphone. Iya. Handphone kan kita telepon tidak nggak tidak kayak tok kabel kelihatan ya. kan, Iya. tapi nyampe sana kita telepon. Nah. Walaupun berdekatan pun Hmm. telepon-teleponan juga Suka bisa. bisa, benar. tapi kan tidak kelihatan. Ya, Hmm. sama sih menurutku ya. Pinter manusia. Gaib itu juga begitu. Makanya kan manusia kan diberi ilmu itu untuk menundukkan alam semesta yang dengan ilmu. Kalau zaman Iya. dulu kan wong mobil izin, Pak. Akhirnya ditundukkan dengan ilmu, nyiptakno pesawat iso mobil kabeh. Iya. Dulu telepati Dinyatakan. tok wong izin sing iso telepati, Mbak. Iya, ya apa Iya. carane iso mumpul kabeh. Sekarang bikin handphone ditundukkan dengan ilmu, akhirnya buat handphone Iya. orang awam bisa merasakan. Benar. Oh, Nah, bisa salah satu bisa video contohnya. callan, bisa. Iya. Jadi Hebat menungso iya. ya. Intinya dulu kan telepati itu maksudnya ya dari hati ya, batin ke batin. Dulu belum ada handphone gitu Iya, ya kan ya. batin. Ya, sekarang dinyatakan sama handphone tadi ya, handphone. Nah, Tapi kalau menurut saya dengar dari para sesepuh atau spiritual ataupun juga dari diri pribadi saya ya, kemunduran. Jadi Ya, zaman sekarang orang ini sekarang kemunduran. tidak bisa tidak banyak mengolah diri bagaimana kita bisa bertelepati dari batin ke batin gitu kan. Lebih baik pakai handphone. telepon. Iya, Terus akhirnya pakai GPS dulu kan, pakai GPS-nya dari batin pakai kemana feeling. arahnya, Iya. feeling. feeling. Sekarang pakai GPS terus gitu. Akhirnya disasarno. Iya, kita pakai GPS pun malah masih sering Iya, kesasar. kesasar kadang kayak Jalan gitu. kesasar. Iya. Ya kita ngomong soal energi dan gelombang ya sama seperti gelombang cinta kan akhirnya. Iya. Bukan tanaman loh ya. Iya, iya. iya. Ya itu kalau murni. Nah, cinta kalau murni ini tanpa pelet loh ya. Cinta kalau murni itu pasti kerasa kok. Kerasa. Iya, kerasa. Kerasa banget. Ada Detailnya. klimaksnya, ada Iya. chemistry-nya gitu. Chemistry-nya. Tapi kalau ini direkayasa itu juga kerasanya itu gini. Di aura kita pun semakin redup. Itu kalau cintanya cinta dengan cara rekayasa. Terpaksaan. Terpaksa. Kesiksa iya. Sakjane aku iku gak ono rasa, tapi kenapa kok aku ndak mau kehilangan, Gak mau ujul gitu ya. gak mau lepas. Iya. Ya itu biasanya kalau kena pelet, Hmm. kalau kena pelet kayak gitu pelimpungan. Nah pelet ini ada juga yang dari asap rokok. Ya, Nah, benar asap rokok bisa. ya kan, Bisa. orang ngerokok tiba-tiba gitu, Iya. limbung dari kopi, minuman, umpama dari minuman itu juga bisa. Bisa. Banyak macam-macamnya. Karena yang dianggap orang awam itu benda mati, bagi kita itu semuanya hidup. Iya, Air benar. itu kan hidup, lah dipisu-pisu janji kayak ngomong ya, sentep peteng ya, Pak. Ya bener enggak, Pak? Ya? Benar ini. Iya, Pisui sampai kebencian banyu terus diombekno wong ya seneng peteng. iya. Energinya masuk Energi. di air ya. Energi. Banyu. Terus untuk menyembuhkannya kasih energi di air juga energi baik. Nah. Kurang energi. Iya. Tetap pakai perantara. Iya. Walaupun kayak aneh ya, kita ini mampu untuk menetralisir dari pelet. Umpama ada seseorang yang minta tolong dinetralisir peletnya. Kadang gaib ini kan ada yang dia itu tadi loh, energi ya. Energi ini ada yang tanpa kita sadari dia lebih besar daripada energi kita. Mungkin di saat
di saat kita ini di saat posisinya lagi capek atau lagi lengah atau juga wadah kita itu tidak mampu untuk melawan perewangan. Jadi kadang-kadang makanya praktisi itu kebanyakan pakai media untuk netralisir, entah itu mandi ruat, entah itu dari yaitu tadi minum air putih yang udah didoain, ataupun juga pakai media kayak susu ini harus pakai umpama daun suruh ataupun jeruk yang untuk ngeluarin susunya gitu kan, pasti pakai media. Yaitu karena khawatirnya kekuras energinya praktisi, khawatirnya kekuras untuk netralisir. Lu biasanya kayak ditaruh di mana aja kayak gitu, pelet sendiri? Ya itu macam-macam, tergantung. Ini semua itu ada grade-nya kok. Mau yang ya? nah, karena ada pelet yang ekstrim ini kayak gimana sih, kita cuma nyentuh langsung kena sepersekian detik kena. Ada yang 1 jam dulu, ada yang sehari atau berminggu-minggu baru kena. Ada juga kan pakai media fotonya target ini. Ada yang ditirakati sendiri, ada yang pakai jasa paranormal atau dukun, macam-macam caranya. Mau nyoba? Hah? Terima kasih. Terima kasih. Yang alami aja lah. Ya yang alami Yang aja. alami aja. Mungkin dengan air wudhu Iya, iya bisa itu. Bisa, karena kan molekul air kan bagus ya. Bagus ya. Kayak kita habis kusut mandi itu kan fresh. Ini yaitu pikiran, hati positif. Makanya Bahagia. kalau mau lebih cerah itu, ya itu molekul airnya kan bagus, jadi mau mandi di sumber tadi itu yang bagus. Lebih awet muda. Lebih Biasanya awet kan muda. kebanyakan gitu. Wah, ini sumber air nih. Air sumber, Biar air minum. terjun, bagus di Nah. gunung-gunung itu bagus. Ini ada juga kan dari rempah-rempah, dari bunga. Orang kalau lihat wah mandi bunga ini syirik katanya. Padahal dari bunga itu sendiri kan punya kandungan masing-masing. Sari ya kan, Sari. sari bunga ya. Sari bunga. Makanya sampai dipakai di make up kan Iya. juga kayak mawar, Mawar, melati. Nah kalau itu syirik, kenapa kok banyak yang pakai? Iya, benar. Iya. Kalau saya sih, menurut saya sih syirik itu ya dari niat ya. Iya. Niatnya buat apa sih? Anda tak mampu. Tak Syirik mampu juga berpikir. dari orang yang bermindset atau berpikiran syirik, Semuanya pikiran kok. berpikiran sendiri, padahal Pendek. belum tentu yang mandi bunga atau yang pakai bunga-bunga gituan syirik ya, melakukan kesirikan ya. Tergantung niat gitu. Iya, karena mereka tidak tahu manfaatnya sebenarnya. Makanya, Masalah mawar itu iya, seperti apa. mending cari aman, tidak ngejudge atau Iya. tidak menganggap orang itu seenaknya sendiri syirik. Iya. Kita nggak tahu batinnya atau niatnya orang. Wis netral aja Iya, ya. netral. Terus nih kalau misalnya misalnya kayak dukunnya gitu loh, dukunnya meninggal gitu, ada dampak maksudnya kayak ntar gimana nih cara ngelepas peletnya. Soalnya dukunnya ndak ada gitu. Udah Soalnya ndak dukunnya ada. udah meninggal nih, terus cara ngelepasnya gimana? Ya, cari praktisi. Tetep dong. Cari praktisi. Jadi kalau kayak gini, kalau ingin mungkin nggak ketemu sama praktisi atau paranormal atau dukun ya, ada cara yaitu mandi di laut. Iya. Elemen dari air laut itu bagus banget untuk terapi iya, untuk netralisir iya. Iya, benar. Karena yaitu kandungan dari garam ya, Garam. air garam.
garamnya murni, terus juga laut ini ya luas, itu inti dari air. Inti dari air. Jadi mandi di laut, tapi ya lihat-lihat jamnya juga. Nanti lagi surut mandi ya gimana? Lagi gelombang tinggi Mandi. kayak Hanyut ya. kayak kasus tetap lama lihat. dari hanyut itu. Hanyut akhirnya, tetap lihat kondisi alam. Iya, air laut itu kan untuk O2-nya kan bagus, apalagi pagi hari ya. Untuk di pagi hari itu. Karena kalau di air sumber pun itu juga enggak cukup kalau untuk pelet. Harus ada garam grosok. Tetap harus ada garamnya. Yang gede-gede ya, kasar Iya. itu ya. Garam grosok sama suruh untuk ya tetap untuk nggosokin juga. Nanti lepas-lepas sendiri kalau punya susu. Kalau saya dengar itu pakai apa itu? Daun kelor. Kelor sama makan gitu. Pring kuning bisa, kuning bisa. kuning dicampur sama kelor itu bisa. Itu Dimasak ya, dimasak. direbus ya. Dimasak. Dimasak atau direbus, diambil sarinya. Yang muda, pring kuning yang muda Dimasak. dimasak sama daun kelor. Dikasih bumbu bisa biar enak. Ya. Yang penting ada sarinya itu. Ada lagi katanya orang tua atau zaman dulu, kalau pakai susu jangan makan sate lo ya. Sate atau pisang itu Pisang ini, pisang mas. mas. Nggak boleh katanya. Makanya kalau mungkin ada, oh ini temenku pakai susu nih, pakai pelet nih, coba ditawarin. Ya aku pun kalau misal makan sate juga takut kalau tusuknya nggak tak cabut dulu. Ya karena kan takut. Khawatir ketusuk. Tapi itu caranya, nah gini, caranya orang yang kena susuk itu biasanya satenya itu Dilepas dilepas dulu Sama biasanya. Tapi kalau sampean kan khawatir ya kesogrok. Ini nanti yang makan sate dilepasin dari tusuknya dikira punya susu, ini enggak semuanya ya tapi ya. Kita kalau bahas susu ini panjang ya sebenarnya, panjang banget. Ada sesuatu yang unik loh susu itu. Iya. Dan kayaknya juga banyak peminatnya ya. Enggak peminat lagi, setahu saya ya banyak yang pakai. Sampai beberapa ya banyak sekali praktisi yang buka itu Prakteknya. praktek pelet. Skincare yang menggunakan pelet ya. Skincare. Makhluknya ya macem-macem kalau pelet itu. Tapi tetap ada yang ngikutin. Iya, tetap. Kalau mungkin teman-teman indigo ataupun orang yang biasa ngolah rasa, kerasa banget kok itu. Kerasa banget. Ya. Kok yang ngikutin ular, buaya, biasanya golongan reptil. Kalau kayak gitu itu kebanyakan golongan reptil. Jahil ya. Iya. Terus ada nggak cara untuk pemikat tapi yang alami gitu, tanpa misal kayak kita pergi ke dukun kayak gitu, yang alami gitu Ya, loh. iya tadi. Ya tadi itu. Kalau biasa hening, meditasi, menyatu diri dengan alam, itu juga termasuk pelet ampuh ya. Karena itu alami, ibaratnya manusia ini sebenarnya juga butuh ngecas loh. Iya. Ngecasnya yang paling bagus itu di alam. Nah, itu dengan cara meditasi, hening, Mengendapkan ini ya, yang keruh ya, pikiran Iya. yang keruh, rasa yang keruh. Yang penting nggak mengendapkan diri ya, Mbak ya. Ya aku yang ngendorkan diri. Mengendapkan diri. Itu tiarap itu. Iya, tiara. Ya maksudnya yang itu ya, yang di gelombang tadi, gelombang magnet itu yang Ya, kebaikan tadi loh, bahagia, kebaikan. Ya itu Orang yang inner sering beauty. ulas asih itu kan ya. Ya bisa gini, juga bisa pakai doa diri sendiri. Jadi mengucap
menghipno diri sendiri. Ya, hipnoterapi. Hipnoterapi. Contoh, gimana? Umpama lagi bedaan, pakai bedak. Hari ini glowing gitu. nah, cantik gitu. Sugesti diri sendiri. Sugesti diri sendiri. Jelek gimana ya? Ya wes. Jelek. Jadi enggak glowing. Kakotan. Kayak ledek nanti jatuhnya, Mbak. Ya, doa yang positif ya. Ya, doa yang positif. Oke. Mungkin Kang Edo, Mbah Guru mau Nambahin nambah apa? apa? Ya udah cukup. Mungkin ada pesan-pesan dari Nyai Diajeng. Ya, pesan-pesannya tetap percaya diri. Tetap percaya diri bahwa kita itu diciptakan sama Gusti, sama Tuhan itu sempurna. Kita lihat lagi ke orang-orang yang secara fisik tidak sempurna. Tetap bersyukur. Kalau kita diberi kesempurnaan, kita punya tangan, punya kaki, wajah yang ya walaupun tidak jelek-jelek banget atau tidak cantik-cantik banget, tapi tetap bersyukur. Jangan itu tadi loh, jangan mengambil jalan pintas dengan memasukkan energi lain ke dalam diri kita, karena itu sudah mencemarkan kemurnian diri kita. Itu sih pesan saya. Oke. Mungkin kali ini yang kita bahas ini dulu ya. Iya. Nanti ada lagi Next. yang kita bahas yang lebih seru pastinya. Siap. Makasih Kang Edo, Mbak Guru udah ditemenin kita untuk ngopi. Makasih. Untuk teman-teman terima kasih udah menonton channel kami. Terus tonton terus channel Cakra Caraka Channel dan Ngaji Kalam untuk video-video selanjutnya. Salam Rahayu. Rahayu.